Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Anakku sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, para sahabat beliau, serta para pengikut-pengikut beliau yang setia hingga hari akhir nanti. Baiklah anak-anakku sekalian, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan zakat harta atau zakat mal ya. Setelah kemarin sudah kita bahas zakat fitrah beserta ketentuan-ketentuannya, kemudian waktu mengeluarkan zakatnya, zakat fitrah ya. Kemudian juga sudah dibahas penerima zakat fitrah sampai dengan hikmah zakat fitrah. Insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan zakat harta atau zakat mal. Pengertian dan hukum. Harta dalam bahasa Arab adalah mal ya. Oleh karena itu zakat harta atau zakat mal memiliki makna yang sama, yaitu mengeluarkan sejumlah tertentu dari jenis harta tertentu kepada orang lain dari golongan asnaf ya, tertentu. Zakat harta hukumnya wajib jika telah memenuhi syarat dan ketentuannya, baik dari segi jenis maupun kadarnya. Kewajiban itu didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 103. Jadi ini sifatnya wajib ya, karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi perintah Allah dalam Al-Quran itu, apa yang diperintahkan Allah maka wajib dilaksanakan oleh kita sebagai umat manusia, umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beriman. Kemudian yang B, harta yang wajib dizakati. Nanti ada harta-harta yang wajib dizakati. Jadi diantaranya ialah yang pertama, jenis hartanya emas atau perak. Nisab ya, nisab itu artinya jumlah tertentu dari suatu jenis harta kekayaan yang membuatnya wajib dizakati ya. Jadi nanti umpamanya ini emas, harta emas atau perak yang disimpan dan itu mencapai 85 gram emas. Ini kalau kita mempunyai emas atau perak yang kita simpan dan itu minimal ya
atau sudah mencapai 85 gram emas ya, ini sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya dan genap selama 1 tahun simpanan emasnya, yaitu haul namanya, haul ya, artinya genap 1 tahun. Kita mempunyai simpanan emas atau perak sebanyak 85 gram emas dan sudah disimpan selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5% atau 2,5% dari simpanannya tersebut. Ini ada keterangannya bahwa perhiasan yang biasa dipakai tidak dizakati. Ini artinya yang disimpan ya. Kita punya simpanan emas. Kemudian yang kedua, perniagaan. Senilai 85 gram emas ya. Haulnya sama 1 tahun, jumlah yang dikeluarkan 2,5%. Dihitung setelah dikurangi hutang. Ya, perniagaan ini seperti kita punya harta yang diperjualbelikan ya. Jadi itu kalau kita punya harta itu, jenis harta perniagaannya senilai 85 gram emas, senilai itu maksudnya jumlahnya itu perniagaan kita kalau sudah dihitung dan mencapai harga senilai 85 gram emas, mencapai haulnya 1 tahun ya, maka wajib dizakati 2,5%. Kemudian yang ketiga, hasil pertanian. Hasil pertanian 300 sa' itu sama dengan 930 liter bersih ya, setiap panen. Contoh ini pertanian tanaman padi, kurma ya, pertanian yang menghasilkan, umpamanya padi ini sudah panen 300 sok atau 930 liter bersih ya. Ini sudah hampir hampir 1 ton nih rasanya, lebih ya. Jadi hasil pertanian ini dikeluarkan setiap panen ya, tidak menunggu 1 tahun. Kalau tanaman padi itu biasanya anggaplah 5 bulan ya, 5 bulan sudah panen. Jadi nggak perlu menunggu 1 tahun. Harus dikeluarkan zakatnya sebesar 10%
Nah, ini bila diairi dengan air hujan atau air sungai. Kalau bila diairi dengan air yang memakai ongkos seperti menggunakan pompa air, maka cukup dikeluarkan 5%. Umpamanya kalau mengandalkan atau pengairan sawahnya itu dari hujan, ya kan, maksudnya para petani itu pengairannya itu dari sungai, dari bendungan, ya, tidak mengeluarkan ongkos yang lain dalam pengairannya, maka dikeluarkan sebanyak 10%. Tapi bila pengairannya menggunakan ongkos, menggunakan pompa air umpamanya, karena ada ongkos lain untuk pengairannya, maka cukup dikeluarkan 5%. Kemudian peternakan sapi atau kerbau. Nisabnya atau batasnya kalau sudah mencapai 30 sampai 39 ekor, mencapai haul, ya, dan genap 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya 1 ekor sapi jantan atau betina usia 1 tahun. Ya, ini sapi atau kerbau. Jadi kalau memiliki petani yang memiliki sapi atau kerbau sebanyak 30 sampai 39 ekor dan dalam 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya 1 ekor sapi jantan atau betina yang usianya 1 tahun, ya. Ini mungkin minimal, ini ya, minimal 1 tahun lah usianya untuk dikeluarkan zakatnya. Kalau memiliki 40 ekor sampai 59 ekor dalam setahun, maka dikeluarkan 2 ekor anak sapi betina usia 2 tahun. Nah, ini keterangannya di sini. Kemudian kalau 60 ekor sampai 69 ekor dikeluarkan 2 ekor anak sapi jantan. 70 sampai 79 ekor 1 tahun, maka dikeluarkan 2 ekor anak sapi betina usia 2 tahun ditambah 1 ekor anak sapi jantan usia 1 tahun. Ya. Ini keterangan yang ada di sini. Nah, mungkin apabila ada keterangan-keterangan yang lain, anak-anakku semuanya bisa memberikan masukan kepada Ustadz, ya. Kita lanjut. Peternakan kambing atau domba. Memiliki 120 ekor. Nah, ini 0 sampai 120 ekor sudah sampai 1 tahun haul, maka dikeluarkan 1 ekor kambing. 120 sampai 200 ekor, maka dikeluarkan 2 ekor kambing. 201 sampai 399 ekor, maka zakatnya 3 ekor kambing. Jadi setiap kelipatan 100
kambing dizakati 1 ekor kambing. Baik, kemudian yang kelima, rikas harta penemuan. Ya. Jadi harta temuan ini mungkin mendapatkan harta yang terpendam, atau kita dapat menemukan sesuatu yang berharga, tiba-tiba kita mendapatkannya dan tidak ada orang yang memiliki, maka setelah ditemukan itu dikeluarkan zakatnya sebanyak 20%. Yang keenam, profesi, setara dengan 520 kg beras. Dikeluarkan setelah mendapat penghasilan, ya, dikeluarkan sebanyak 2,5%. Yang ketujuh, tabungan. Nah, apabila anak-anakku semuanya memiliki tabungan, dan tabungan itu setara dengan 85 gram emas, dan dalam 1 tahun tabungan itu sudah selama 1 tahun, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya. Tabungan ini kalau harga emas itu berubah-ubah ya. Sekarang ya kisaran anggaplah 800 ribu kalau itu per gram ya. Emas per gramnya 800 ribu. Kalau 800 ribu per gram, sedangkan di sini 85 gram, bisa kita hitung 800 ribu dikali, ini kisaran harga 800 ribu ya, 800 ribu dikali 85 gram. Nah, ini Ustadz coba menghitung kira-kira 68 juta. Nah, untuk sekarang ya. Kalau harga emasnya berubah ya beda lagi. Kalau ini harga emasnya 800 ribu sekarang, kalau kita mempunyai tabungan sebanyak 68 juta, nah itu sama ya, sama 85 gram emas. Nah, jika anak-anakku yang punya tabungan sebanyak 68 juta sekarang, itu sudah bisa dikeluarkan zakatnya 2,5%. Ya, jadi kalau 2,5% dari 68 juta kira-kira berapa juta nih? Bentar Ustadz hitungkan. Sekitar 1.700.000. Ini yang harus dikeluarkan ya. Baik, kita lanjut. Yang ke-8, investasi setara dengan nilai 930 liter beras.
saat menghasilkan 5% jika dihitung dari penghasilan kotor, modal tidak dihitung ya. Kemudian 10% zakatnya jika dihitung dari penghasilan bersih, modal tidak dihitung. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada keterangan. Nisab artinya jumlah tertentu dari suatu jenis harta kekayaan yang membuatnya wajib dizakati. Itu nisab ya. Yang tadi Ustaz sampaikan bahwa kalau sudah simpanan kita atau emas kita itu mencapai jumlah tertentu, kalau emas contohnya 85 gram, maka wajib untuk dizakati. Haul artinya sudah genap 1 tahun, setahun ya. Rikas, harta seperti emas atau perak yang terpendam. Nah ini, dalam tanah selama bertahun-tahun dan tidak diketahui lagi siapa pemiliknya ya. Harta yang terpendam ya dalam tanah ini sudah tidak diketahui pemiliknya. Walaupun tidak di dalam tanah, tapi kalau sudah nggak ada pemiliknya dan diumumkan tidak ada yang memiliki ya, tidak hanya seperti emas dan perak saja, yang lain juga harta-harta yang lain kalau sudah ditemukan yang bernilai kan, itu wajib dizakati. Zakat profesi, zakat yang harus dikeluarkan dari penghasilan suatu pekerjaan sebagai pegawai negeri atau swasta. Zakat investasi seperti berinvestasi di proyek bangunan atau kendaraan yang disewakan. Kemudian penerima zakat harta ini sama, terdiri dari 8 kelompok atau asnaf seperti penerima zakat fitrah ya. Fakir, miskin ya. Ini ada keterangan fakir yaitu seseorang yang tidak memiliki sumber penghasilan apapun yang disebabkan oleh masalah berat seperti sakit ya, tidak memiliki penghasilan di sini. Kalau miskin, seseorang yang memiliki sumber penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Riqab, gharim yang memiliki hutang, mu'alaf yang baru masuk Islam ya, fisabilillah yang berjuang di jalan Allah, berjuangkan agama Allah. Ibnu Sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. 8 amil, orang yang menyalurkan zakat ya. Kemudian hikmah zakat yang secara garis besar sudah ya. Mensucikan jiwa, menumbuhkan dan mendatangkan keberkahan, menenteramkan jiwa, ungkapan syukur ya, menolong orang lain, dapat menolong orang lain, bererat tali persaudaraan, mendidik rasa kasih sayang terhadap fakir miskin.
Baiklah Anda sekalian, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas infak dan sedekah. Tadi sudah dibahas tentang zakat harta. Baiklah, kita akhiri bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.